saat perusahaan sedang mengalami efisiensi karyawan, bagaimana caranya perusahaan agar dapat menghadapi karyawan yang menuntut gaji naik gitu ya, gaji mereka dan nasib mereka di masa depan. Nah, sebentar lagi kan ada penyesuaian upah nih ya. Jadi perlu kita angkat. Ya. Jadi pertanyaan ini ceritanya perusahaan itu sedang melakukan efisiensi nih kayaknya. Ya. Kemudian gimana caranya menghadapi karyawan yang nuntut gajinya dan nasib mereka di masa depan. Ya, hal pertama yang harus kita pahami Bapak Ibu, sangat wajar apabila teman-teman karyawan mereka itu bereaksi cenderung emosional pada saat ada tanda-tanda. Ini belum sampai kegiatan efisiensinya Pak Abi. Baru tanda-tanda, signal-signal indikasi bahwa perusahaan akan mengalami efisiensi, penurunan dan mengarah kepada pengurangan karyawan. Itu sangat wajar di Indonesia ya. Itu sangat wajar. Karyawan meresponnya cukup emosional. Kenapa? Karena biasanya karyawan itu mereka menggantungkan sebagian besar hidupnya dari pekerjaan yang dia lakukan di perusahaan itu. Ya. Bukankah banyak sekali atau mungkin sebagian besar perusahaan atau teman-teman di HRD masih berpegang pada ketentuan-ketentuan yang berbunyi kurang lebih nggak boleh kerja double, nggak boleh kerja di tempat lain, nggak boleh cari tambahan, ya kan? Nah, itu masih dipegang teguh tuh, meskipun nggak tahu asal usulnya aturan itu dari mana gitu, nggak ada itu, goib itu ya aturan itu nggak ada dasar hukumnya. Ya, sehingga wajar apabila terus perusahaan sudah mulai goyang kemudian mengarah pada efisiensi, pasti karyawan akan resah dan mengarah pada sebuah tuntutan bahkan menuju ke perselisihan. Karena mereka berbicara tentang nasib mereka dan keluarga di masa depan. Ini kalau perusahaan tutup, pesangon saya nggak bakal cukup nih. Ini cuma cukup buat bayar utang aja, kemudian segala macam. Anak sekolah dan sebagainya, itu wajar ya. Sehingga yang dibutuhkan sebenarnya adalah kebijaksanaan, kedewasaan, kepiawaian. Nah, ini tadi Pak Abi bilang kompetensinya. Orang HR bagaimana mereka melakukan antisipasi keresahan atau respon yang berlebihan. Sehingga pada saat perusahaan sedang atau berniat untuk melakukan efisiensi, sejatinya persiapan itu dilakukan bukan hanya dengan menghitung jumlah karyawan dan jumlah pesangon, kemudian bikin undangan karyawan untuk dieksekusi satu-satu, bukan. Persiapan itu jauh sebelumnya harus dipersiapkan tuh. Membangun alibi, mulai propagandanya pelan-pelan, bagaimana membuat mereka menyadari, bagaimana mereka menjadi semakin mandiri, terus sampai kepada hari hanya menyampaikan pesan dengan benar kepada karyawan bahwa perusahaan sedang mengalami penurunan. Yang menarik kan banyak di lapangan tuh Pak Abi. Perusahaan mengklaim, membuat propaganda, pesan kepada seluruh karyawannya bahwa sedang turun sehingga susah untuk nanti naik gaji atau bayar bonus nih akhir tahun nih biasanya. Susah nih bayar bonus, kita rugi dan sebagainya. Di sisi lain ternyata manajer semua dapat mobil baru. Nah kan? Dapat mobil baru. Semua direktur ternyata pada pergi jalan-jalan ke luar negeri semua. Dapat kiriman mobil seri terbaru, mobil listrik. Nah kan? Tapi tanpa baterai. Ya kan? Mobil listrik pakai colokan gitu. Jadi bawa colokan di mana-mana. Ya. Nah itu yang saya bilang, itu pesan yang keliru, yang bertentangan. Maka tentu karyawan akan merasa bahwa ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang cenderung curang. Nah ini yang harus diperbaiki. Maka sebagai HR, persiapan kita itu harus jauh hari sebelumnya. Kalau bahasa kampanye itu namanya propaganda kan. Jadi jauh sebelum hari hanya. Kalau kita ngomong hari H itu adalah sesuatu kegiatan, anggaplah dalam kasus ini, pertanyaan ini adalah hari PHK misalkan. Sebelum sampai ke hari PHK, seharusnya begitu banyak persiapan yang harus dilakukan. Ada pengkondisian. Nah, dikondisikan semuanya, dibangun alibi, kemudian pesannya tersampaikan, karyawan mulai melihat sedikit demi sedikit signalnya, sudah mulai ada pengetatan, manajer sekarang duit bensinnya udah ditahan, udah nggak unlimit lagi, jadi sekarang udah dijatah misalkan, atau bahkan sekarang dihilangkan jatah supirnya misalkan.
Macam-macam tuh terus dikurang-kurangin. Fasilitas ya kan, fasilitas, terutama fasilitas di level atas dulu dikurangin. Jadi contohnya dulu tuh di atas, baru terus berikutnya yang tunjangan itu, jadi tunjang itu semua dihilangkan di level atas ya. Kan sering asam urat. Nah, kemudian baru menurun level bawah. Yang menarik dan menyedihkan di negara kita ini, sebagian besar nih, mohon maaf ya Bapak Ibu, di perusahaan dan teman-teman praktisi HR, yang banyak terjadi pesan pengetatan, pesan efisiensi itu ditekankan sangat besar kepada karyawan di level bawah. Tadi belum ada kegiatan pengetatan di level atas, tiba-tiba di bawah langsung tahan lembur, udah nggak ada lembur lagi. Freeze recruitment dah, karyawan level bawah. Kalau bisa udah dikurang-kurangin gaji, nggak usah naik gaji dan sebagainya. Ya. Ini yang keliru. Jadi pengkondisian kalau kata Pak Abi memang harus dilakukan dan dibuat planningnya, strateginya sejak awal. Itu yang bisa menekan. Itu saja tidak bisa menjamin respon emosionalnya tidak keluar. Pasti emosional, pasti keluar. Tapi mereka akan cenderung lebih cepat menyadari bahwa oh ya memang ini harus saya hadapi, dan perusahaan ternyata atau perusahaan manajemen HRD mendukung saya untuk bersama-sama menjalani masa transisi ini dan sebagainya. Ya, itu sih garis besar pertama yang harus dilakukan. Baru berikutnya kita berbicara tentang bagaimana kepatuhan hukum. Penegakan hukumnya bagaimana? Kalau kita memang melakukan efisiensi, ya tinggal ikutin aturannya. Kalau ternyata di PKB atau peraturan perusahaan kita memang memiliki nilai kompensasi yang lebih besar daripada peraturan perundangan, ya jangan diturun-turunin. Ternyata di PKB kita nilainya lebih besar daripada perundangan yang ada hari ini. Ya, saya bilang perundangan yang ada hari ini ya Pak Abi, karena besok belum tentu sama. 3 tahun terakhir ini, for your information teman-teman, sudah 3 kali undang-undangnya berubah. Ya, tiap tahun diganti. Ini kan udah akhir tahun nih, tahu tahun depan gimana lagi nih. Nah, jadi yang perundangan hari ini, kemudian PKB kita ternyata lebih tinggi, ya kita jangan cari-cari cara dengan segala trik-trik licik yang mungkin dilakukan untuk mencari serendah-rendahnya. Betul. Ya, itu yang nggak benar. Maka kepatuhan hukum, nah itu tadi yang Pak Abi bilang juga sebagai integritas. Ya, baru menjalankan strateginya, eksekusinya, dan mendampingi karyawan sampai mereka lepas. Karyawan menuntut gaji itu sangat wajar, memang hak mereka. Ya penuhin, maka perusahaan harus mempersiapkan di awal. Jangan yang saya sedih juga itu banyak nih oknum perusahaan di luar sana. Kalau di ruangan ini nggak ada ya, di luar sana tuh mereka kalau mau PHK orang, buru-buru PHK, begitu suruh bayar mereka bilang saya nggak ada uang, udah gitu. Nah itu yang nggak benar. Itu yang nggak benar ya. Begitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Jadi strateginya harus dibangun dari awal, bukan mendadak. Demikian.